Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan pengenalan bimbingan dan konseling. Oke. Apa sih bimbingan konseling itu? Kalian mungkin di sekolah dasar belum pernah belajar tentang bimbingan dan konseling. Oke. Nah, namun mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah dengar kata bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah itu merupakan upaya untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Nah, bimbingan dan konseling itu di sini memiliki tujuan mengubah perilaku menjadi lebih baik. Yang awalnya kalian susah untuk bangun pagi, bagaimana caranya? Harus menjadi rajin untuk bangun lebih pagi. Nah, kemudian bimbingan konseling itu juga merupakan suatu proses yang kontinu atau berkelanjutan. Secara berkelanjutan ini, nah, setelah kalian melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, maka tidak cukup hanya sampai berhenti di situ satu kali, tapi tetap ada pemantauan berikutnya. Nah, selanjutnya bimbingan dan konseling itu merupakan suatu pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini dilaksanakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri. Guru BK hanya memberikan masukan atau pandangan. Nah, yang menentukan ya atau tidak itu diri kalian sendiri. Selanjutnya, bimbingan konseling itu merupakan tanggung jawab pada siswa itu sendiri, di mana ketika kalian mengambil keputusan, apa yang terjadi berikutnya itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri, apapun itu resikonya. Oke. Perbedaan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada dua kata yang berbeda, yaitu ada bimbingan dan ada juga konseling. Dalam bimbingan dan konseling ini ada beberapa layanan yang diberikan. Ada bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, konseling kelompok, dan konseling individual. Maka di sini dapat dibedakan antara bimbingan dan konseling. Bimbingan itu menekankan bantuan secara kelompok. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa adanya juga bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal, di mana bimbingan tersebut dilakukan secara kelompok kelas. Kemudian bimbingan itu sifatnya bersifat pencegahan, di mana informasi yang diberikan itu karena metodenya informatif itu hanya untuk mencegah sebelum terjadi. Nah, dalam hari ini bimbingan dapat diberikan di mana saja, dapat di dalam kelas secara klasikal ataupun secara kelompok di ruangan tertentu ataupun di lapangan, di luar, dimanapun bimbingan dapat dilakukan. Nah, berbeda halnya dengan konseling. Di sini konseling ini menekankan bantuan secara individu, di mana konseling ini kan ada dua, konseling kelompok dan konseling individual. Konseling kelompok itu mengacunya kepada individu, namun melibatkan orang lain yang sama-sama terlibat dalam masalah tersebut, namun sifatnya ini secara individu. Kemudian konseling ini bersifat kuratif atau penyembuhan. Jadi setelah terjadinya suatu masalah baru dilakukanlah konseling.
Hal yang dilakukan pada konseling ini yaitu dengan metode wawancara, biasanya dengan diskusi dan wawancara yang dengan pihak-pihak yang terlibat. Dan tempat yang digunakan untuk konseling tidak di sembarang tempat, tapi harus di tempat-tempat yang khusus, yang bagi orang yang tidak terlibat di dalamnya tidak boleh mengetahuinya. Jadi konseling ini sifatnya rahasia. Oke, berikutnya bidang bimbingan yang ada dalam bimbingan dan konseling itu ada 4. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini merupakan layanan bimbingan dan konseling dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi seseorang atau secara individual, misalnya tentang potensi dan bakat diri pribadi. Selanjutnya ada bimbingan belajar. Layanan bimbingan konseling ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akademis, misalnya tentang bagaimana gaya belajar kita, kemudian berkaitan dengan hal-hal kesulitan belajar dan bagaimana cara menghadapi ujian. Itulah hal-hal yang merupakan bagian dari bidang bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu bidang bimbingan sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan interaksi sosial, hubungan dengan teman, dengan orang tua atau orang lain yang ada di sekitar kita, termasuk dengan guru dan seluruh sivitas akademi yang ada di sekolah kalian. Nah, di sini dalam bimbingan sosial, bagaimana kalian cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara menghargai teman, bagaimana menghormati dan menghargai orang tua dan juga guru, di sini termasuk bimbingan sosial. Selanjutnya, yang keempat terakhir yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan layanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan pilihan karir masa depan. Kalau di SMP, di sekolah menengah ini, biasanya bimbingan karir ini berkaitan dengan cita-cita kalian. Setelah saya dewasa nanti, mau jadi apa? Mau jadi dokter, guru, banyak profesi-profesi yang menjadi cita-cita kalian. Nah, ini termasuk bidang bimbingan karir. Dan juga setelah SMP ini, saya mau melanjutkan sekolah kemana? SMA kah? Atau SMK atau madrasah aliyah. Nah, hal-hal tersebut merupakan bagian dari bimbingan karir. Nah, bagaimana cara mendapatkan layanan bimbingan dan konseling ke BK? Nah, yang pertama bisa langsung dipanggil oleh guru BK. Namun jangan sampai ada salah pengertian. Kalian mungkin pernah dengar orang yang dipanggil ke BK adalah siswa-siswa yang bermasalah. Salah itu ya, karena hal tersebut merupakan anggapan BK dulu. Kalau sekarang BK itu diperuntukkan untuk semua siswa. Jadi yang dipanggil oleh guru BK bukan hanya siswa bermasalah, siswa berprestasi pun akan diberikan layanan oleh guru bimbingan dan konseling. Kemudian rujukan dari wali kelas. Ketika wali kelas memiliki siswa yang bermasalah atau ada hal-hal yang akan dirundingkan dengan siswanya, maka dapat dirujuk ke ruangan BK. Selain itu, rujukan dari wakil kepala sekolah, rujukan dari kepala sekolah, nah gitu dapat ditangani oleh guru BK. Atau yang terakhir, untuk mendapatkan layanan konseling ke guru BK, yaitu dengan cara datang sendiri. Itu yang paling Ibu apresiasi ketika siswa memang membutuhkan layanan
datang sendiri tanpa diundang atau tanpa rujukan dari siapapun, karena setiap siswa memerlukan bimbingan. Ada ketidakjelasan dalam bimbingan karir, kemudian memiliki masalah dalam bimbingan belajar. Nah, kalian itu bisa datang sendiri ke ruangan bimbingan dan konseling. Namun sekarang dalam masa pandemi ini, dalam konsep belajar dari rumah, kalian bisa berkonsultasi ke guru BK dengan melalui media sosial. Misalnya salah satunya yaitu dengan cara pesan pribadi melalui WA atau SMS atau telepon. Bisa kalian lakukan seperti itu. Oke, berikutnya ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, dan ini merupakan anggapan BK terdahulu. Nah, tadi sudah disinggung sedikit di awal bahwa guru BK tidak hanya untuk anak bermasalah, tapi guru BK ini, layanan BK di sekolah diperuntukkan bagi seluruh peserta didik dan tidak bersifat diskriminatif. Hal tersebut tercantum dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang tercantum khususnya itu di pasal 5 ya, di mana layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan berdasarkan prinsip diperuntukkan bagi semua siswa dan tidak diskriminatif. Jadi kalian jangan takut ketika kalian datang atau dipanggil ke guru BK. Jangan ada perasaan saya punya salah apa, saya mau diapain. Insya Allah ini guru BK akan memberikan layanan untuk seluruh siswa. Oke, berikutnya, nah, BK peduli siswa, bimbingan dan konseling itu ingat, bukan polisi siswa dan bukan juga tempat pengadilan. Jadi kalian jangan takut oleh guru BK, karena guru BK bukan polisi sekolah. Nah, tetapi BK adalah sahabat siswa, di mana guru BK itu dapat membantu kalian dalam kesulitan dan hambatan, dan juga BK peduli siswa, di mana kalian dapat ditangani masalah dan perkembangan kalian. Oke. Nah, perlu diingat, guru BK tidak berjanji dapat menyelesaikan masalahmu, tetapi setidaknya kami dapat memberi jaminan bahwa kamu menghadapinya tidak sendirian. Ketika kamu punya masalah, kami mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik atau menjanjikan untuk menyelesaikan masalahmu, tetapi kami setidaknya bisa mendengarkan semua keluh kesahmu. Apapun yang menjadi keputusan kamu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Oke. Nah, siapa sajakah guru BK di SMP 1 Cijengjing ini? Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Neneng Wiyarti yang mengampu kelas 9 dan kelas 7 B, C, D. Bagi kalian di kelas 9 dan ini khususnya untuk kelas 7, kelas B, C, D, jika ada masalah apapun atau berbagai pertanyaan berkaitan dengan hal-hal tadi, bimbingan pribadi, sosial, belajar, atau karir, kalian bisa konsultasi dengan Ibu Neneng Wiyarti. Selanjutnya ada Ibu Mira Datika Januarni. Di sini Ibu mengampu kelas 8 dan kelas 7 EFG. Jadi bagi kalian yang memiliki masalah atau sekedar ingin curhat aja, silahkan bisa kalian menghubungi Ibu. Terakhir ada Ibu Ima Ratna Inayati. Di sini Bu Ima mengampu kelas 7A sebagai guru BK kelas 7A sekaligus wali kelas dari kelas 7A. Nah, demikianlah pemaparan atau pengenalan
tentang bimbingan dan konseling di SMP 1 Cijengjing. Selamat bergabung. Semoga kalian sukses dan tunjukkan prestasi kalian di SMP Negeri 1 Cijengjing.